Pilihan mikrofon sebenarnya sangat subjektif dan tiap individu punya karakter dan selera audio berbeda-beda. Tapi kali ini saya akan share pengalaman saya ketika memilih dan memakai mikrofon. Di kondisi seperti apa biasanya saya pakai lavalier mikrofon? Atau apakah perlu wireless mic? Apa harus pakai shotgun mic? Atau cukup pakai mic internal dari kamera? Halo, saya Gunipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman akan hobi-hobi saya di bidang perkameraan, audio, traveling, sepeda, atau yang lainnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tapi kalau belum yakin, silahkan tonton dulu videonya sampai tuntas. Sebelumnya, untuk mendokumentasikan video traveling, saya sama sekali tidak pernah memakai eksternal mikrofon. Saya hanya fokus ke kualitas gambar tanpa memperhatikan kualitas audio. Karena faktor ribetnya, untuk mendokumentasikan video-video traveling pribadi saya, sampai sekarang pun saya lebih banyak memakai internal mikrofon dibanding eksternal mikrofon. Karena bagi saya itu sudah cukup dan belum ada kebutuhan yang sangat mendesak yang mengharuskan saya untuk memakai eksternal mikrofon ketika traveling. Tapi ketika saya mulai iseng buat video di channel ini, ternyata baru kerasa kalau di ruangan yang nggak ada acoustic treatmentnya, suara yang dihasilkan dari mic built-in kamera itu kurang bagus. Bahkan ketika saya dengerin pakai headset, audionya sama sekali nggak enak didengar. Seperti ada suara yang menggema atau gimana gitu. Dan ini sama sekali tidak pernah terjadi ketika saya membuat video dokumentasi traveling yang kebanyakan emang di outdoor. Mungkin gangguannya kalau di outdoor cuma angin. Mungkin kalian bisa lihat dan dengarkan video pertama saya yang di dalam ruangan yang membahas unboxing kamera Sony A7C. Dan itu saya pakai mic internal dan suaranya sangat tidak enak didengar. Dan itu pun saya baru ngeh ketika saya dengerin pakai headset. Lalu saya coba rekam pakai smartphone, hasilnya juga sama menggema. Akhirnya saya pun research dan cari tahu tentang mikrofon yang cocok untuk kebutuhan saya. Dan semakin dalam risetnya, semakin luaslah dunia mikrofon itu. Dan semakin bingung lagi lah untuk memilih mikrofon jenis apa. Kenapa bingung? Karena untuk membuat audio yang bagus bukan hanya faktor mikrofon saja. Ada faktor ruangan yang harus ditreatment sedemikian rupa supaya suara tidak menggema, dan saya akan share pengalaman ini supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Pertama, saya putuskan untuk memakai mikrofon shotgun VMic D3 dari DT, dan pembelian VMic D3 ini benar-benar zonk. Ketika beli, saya tes di smartphone saja yang memakai kabel TRRS, tetapi ketika dicolok ke perangkat yang memakai kabel TRS itu tidak jalan. Setelah kotak-atik, ternyata jack female yang ada di mic-nya itu tidak bagus. Kalau pakai jack TRS, jadi saya harus memasukkan jack sedalam 2/3 dari panjang jack. Dan itu pun nggak langsung bisa. Harus coba cabut dan pasang berulang-ulang. Jadi sepertinya quality control mic DT ini kurang oke. Terbukti saya dapat copy produk yang jelek. Setelah penuh perjuangan ketika memasukkan jacknya ke dalam mic itu, lalu saya coba tes dan ternyata hasilnya sama aja, menggema. Dan ini sudah fix nih, karena ruangan yang emang bukan diperuntukkan untuk rekam suara. Suara mic shotgun ini kualitasnya membaik ketika saya tempatkan sangat dekat ke mulut. Tapi ya saya nggak mau membuat video yang mic-nya in frame gitu. Lalu mic ini akan saya coba untuk dipakai kalau saya lagi jalan-jalan. Kalau emang tidak kepakai untuk ambil video dalam ruangan. Setelah saya tes, ternyata untuk merekam video ketika jalan-jalan hasilnya cukup oke. Tapi itu sekali lagi di luar perjuangan untuk nyolokin kabelnya. Sampai suatu ketika saya dibuat menyesal untuk yang kedua kalinya oleh mic ini. Yaitu ketika dengan percaya dirinya ambil gambar, saya tidak perhatikan kondisi baterai. Hasil saya mendapatkan video bisu. Dari sini saya bisa share pengalaman kalau mic shotgun ini cocok buat video dalam ruangan yang ruangannya sudah dibuat sedemikian rupa supaya audio friendly. Dan shotgun mic yang ada powernya itu cocok untuk dipakai di kondisi yang emang sudah disiapkan terlebih dahulu. Bukan untuk kondisi yang spontan, apalagi ketika traveling yang semuanya serba spontan.
Jadi, semahal apapun mic-nya, kalau ruangannya tidak ada acoustic treatment-nya, ya nggak akan maksimal. Jadi, sudah dipastikan kalau shotgun mic yang ada baterainya itu tidak akan pernah saya pakai di situasi ketika traveling atau ambil momen-momen yang banyak spontannya. Untuk traveling, saya lebih memilih shotgun yang tidak ada baterainya dan ukurannya yang ringkas. Tapi kalau punya waktu dan telaten checking mic, ya Anda lebih baik pakai mic yang ada powernya ini, karena kualitasnya tetap lebih bagus dibanding mic yang tidak ada powernya. Dan lebih bagus lagi kalau memakai shotgun mic ini di ruangan yang sudah ada acoustic treatment-nya dan sudah dipersiapkan sedemikian rupa buat pengambilan video. Dan sekali lagi, bukan untuk video-video yang spontan. Untuk keperluan seperti video ini, akhirnya saya lebih memilih mic lavalier seperti ini, dan hasil suaranya tidak terlalu menggema karena ditempatkan tidak terlalu jauh dari sumber suara. Tapi jujur, secara pribadi, saya lebih menyukai karakter suara mic shotgun yang diposisikan beberapa sentimeter dari mulut. Dan ini bagi saya tidak memungkinkan. Gitu kan. Awalnya, ketika saya pakai mic lavalier, saya memakai kabel extension audio yang panjang supaya sampai ke kamera. Karena posisi kamera dan saya yang cukup jauh. Oh ya, saya selalu ambil gambar video ini pakai lensa 28 mm di kamera APS-C. Atau kalau saya lagi pakai kamera full frame, biasanya saya pakai lensa 35 mm. Jadi butuh jarak yang lumayan panjang. Tapi akhirnya saya ganti pakai mic lavalier yang wireless. Saya ganti pakai wireless bukan karena kepraktisan atau kualitasnya, tapi lebih ke keamanan kameranya. Karena saya benar-benar single factor yang membuat video semuanya sendiri, jadi bakal lebih banyak setting kamera ke sana kemari. Dan hampir saja kamera saya jatuh dari tripod gara-gara saya nggak sadar berdiri dan jalan untuk membetulkan key light dengan kondisi mic lavalier ini masih terhubung dengan kamera. Dari sini, langsung saja putuskan untuk membeli wireless mic ini. Dan wireless mic ini, karena memakai power, jadi kondisi pemakaiannya mungkin mirip seperti shotgun yang ada powernya. Yaitu di kondisi yang semuanya emang sudah di setup buat ambil gambar, bukan untuk ambil video yang spontan. Karena saya ada 2 kali kecewa juga ketika shoot acara event outdoor yang benar-benar spontan dan random memakai mic wireless ini. Apa yang terjadi? Yang pasti tidak kesit. Karena saya harus nyalakan mic ketika ambil video dan matikan mic ketika nggak dipakai. Dan nyalakannya tidak 1, tapi minimal 2, bahkan lebih banyak, yaitu 3. Karena ada 1 receiver dan 2 transmitter. Dan kondisi ini sangat tidak memungkinkan di acara event-event yang semuanya serba spontan. Dan kejadiannya benar terjadi. Ketika saya ambil gambar, saya lupa menyalakan receivernya. Padahal transmitternya sudah saya nyalakan. Yang akhirnya video bisu yang kerekam. Karena nggak mau terulang kejadian tidak terekam gara-gara lupa nyalain mic, akhirnya mic-nya saya nyalakan terus ketika event berlangsung. Dan kejadian gondok lagi terjadi. Saya tidak baterainya habis. Dan untuk kesekian kalinya kecewa, yang ada video bisu lagi yang direkam. Mungkin banyak yang bilang tinggal rekam ulang, gampang kan? Nah, itulah masalahnya. Untuk event-event tertentu yang serba spontan, ya itu tidak akan bisa diulang. Seperti kejadian ketika saya mendokumentasikan turnamen bola voli. Masa harus tanding ulang kembali? Karena kesal, akhirnya saya cabut mic dan memakai mic internal yang dari kamera. Tetapi sebenarnya ada solusi simple. Kalau mau pakai external mic supaya kualitasnya lebih bagus, yaitu pakai shotgun mic yang tidak ada powernya seperti Rode VideoMicro ini. Atau pakai shotgun mic yang ada powernya, tetapi ada fitur on-off secara otomatis. Ketika kamera nyala, mic otomatis nyala, dan kamera dimatiin, mic otomatis mati. Seperti Rode VideoMic NTG, tapi itu yang lumayan mahal. CDT juga ketika saya beli sebenarnya karena faktor on-off yang otomatis, tapi ternyata CDT ini bukan on-off otomatis, tapi on-off standby yang otomatis. Jadi tetap akan menguras baterai walaupun lebih kecil karena standby. Tapi ya baik lagi, karena faktor powernya itu, saya nggak akan pakai mic seperti ini buat traveling atau event-event yang spontan. Dan saya lebih memilih pakai shotgun mic yang tidak ada powernya. Tapi semuanya kembali lagi ke situasi dan kondisi seperti apa ketika di lapangan. Karena shotgun mic yang dipasang di atas kamera itu harus dengan kondisi jarak subjek dan kameranya yang dekat.
Kalau jauh, ya tetap wireless mic yang tidak tergantikan. Jadi kalau kalian lebih banyak ambil gambar dengan subjek yang jaraknya lebih dari 3 meteran, mau tidak mau tetap pakai wireless mic. Dan jangan paksakan beli shotgun mic, gitu. Tapi kalau kalian sering jalan-jalan buat video untuk vlog sendiri seperti selfie, ya saya sarankan sih beli shotgun mic yang tidak memakai power. Dan kalau kalian mencoba mau beli mic, lebih baik juga tes dulu. Dan kalau memungkinkan dan ada teman yang punya, lebih baik pinjam mic-nya ke teman untuk dites di kondisi real, apakah sesuai harapan atau tidak. Seperti pengalaman saya ketika membeli mic Yeti ini, untuk ukuran saya cukup mahal harganya, tapi akhirnya nggak kepakai. Yang ujung-ujungnya saya lebih memilih mic yang justru harganya lebih murah, atau malah memakai mic internal kamera. Tapi kalau kalian punya waktu khusus dan emang serius ambil video, memakai mic yang ada powernya, itu kualitasnya tetap lebih bagus. Oke, sekian dulu video kali ini. Mungkin kalau ada waktu luang, saya akan sempatkan buat perbandingan suara memakai mikrofon yang saya punya. Oh ya, saya sudah ada testing Rode Video Micro di sini. Kalau misal Anda tertarik untuk membeli Rode Video Micro. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat mantengin video lainnya. Oke, bye.